Selamat datang di tutorial olah data kelompok kami. Hari ini, kami akan mendemonstrasikan langkah demi langkah analisis data menggunakan IBM SPSS. Topik penelitian yang kami angkat adalah analisis pengaruh pertumbuhan PDB atau X1 dan nilai tukar kurs atau X2 terhadap penyerapan tenaga kerja atau Y. Dalam sesi ini, kami tidak hanya akan melakukan uji regresi, tapi juga memastikan data kami sehat melalui uji asumsi klasik, mulai dari normalitas, multikolinaritas, hingga heteroskedetisitas. Agar penjelasan lebih detail, kami membagi proses ini menjadi 3 tahap utama. Mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu input dan pengaturan variabel. Oke, baik, kita awali untuk menyiapkan data IBM SPSS agar siap dianalisis. Langkah pertama adalah membuka aplikasi IBM SPSS, kemudian klik menu File, Open Data. Karena data kita dari Excel, jangan lupa ubah file of type menjadi Excel sebelum memilih filenya. Oke. Setelah data muncul di tab Data View, kita pindah ke tab Variable View untuk mengatur identitas data. Kemudian pengaturan variabel, baris Y, nama diisi Y, tipe diisi dengan numerik, kemudian weight diisi dengan 8, desimal 2, dan label diisi dengan tenaga kerja. Kemudian value non dengan measure non, kemudian align dipilih right, kemudian measure itu scale, kemudian baris yang kedua itu X1, nama diisi X1, kemudian sama tipe diisi numerik, kemudian weight diisi 8, kemudian desimal diisi 2, sama kemudian dengan label diisi dengan pertumbuhan PDB. Kemudian sama value matching column. Kemudian yang ketiga, baris X2 diisi dengan nama diisi X2, kemudian sama tipe diisi numerik, weight 8, dan desimal diisi 0 atau 2 bisa, dan label diisi dengan nilai tukar kurs atau rupiah. Untuk kolom selanjutnya yaitu MAMR, kita pastikan missing adalah non, align kita pilih right, kemudian measure kita pilih scale, dan row sebagai input. Analisis regresi dan uji asumsi klasik setelah variabel siap, saya akan melanjutkan ke tahap analisis regresi linear berganda dan menguji asumsi. Pertama kita klik menu analis, setelah itu kita pilih bagian regression, dan setelah itu pilih linear, lalu kita pindahkan variabel tenaga kerja ke dependent. Setelah itu kita masukin, lalu yang independent kita masukin produk domestik dan nilai tukar kurs rupiah. Setelah itu kita klik plot di sebelah kanan. Setelah muncul ada beberapa bagian, kita pilih yang serit ke kota Y. Yang X kita masukkan yang zipper, itu kita checklist bagian
kotak normal probability plot untuk mendapatkan gambar p-plot, lalu klik continue. Lalu saya akan mengatur uji multikolinialitas agar model kita benar-benar akurat. Klik tombol statik di sebelah kanan menu regresi, pastikan bagian estimatis dan model fit sudah tercentang secara otomatis. Hal yang paling penting adalah mencentang bagian continuity diagonix agar kita mendapatkan nilai VEF, serta centang bagian Castiwis diagonix jika diperlukan. Lalu kita klik continue dan OK. Sekarang kita tinggal menunggu jendela output SPSS muncul. Jika hasil VEF-nya di bawah 10, titik p-plot menempel di garis diagonal dan nilai sig pada tabel ANOVA di bawah 0,05, maka model penelitian kita sukses dan pengaruh nyata. Teman-teman semua, dalam analisis regresi linear berganda kali ini, saya menggunakan dua variabel bebas atau independen, yaitu domestic bruto X1 dan nilai kurs rupiah X2. Sedangkan variabel terikat atau dependennya adalah tenaga kerja pada variabel Y. Metode yang saya gunakan adalah metode enter, di mana semua variabel dimasukkan sekaligus ke dalam model. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji kelayakan model dan hipotesis. Sekarang kita lihat hasilnya. Nilai R² di sini adalah 0,162, artinya kontribusi dan kurs terhadap tenaga kerja adalah sebesar 16,2%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Jika kita lihat tabel ANOVA, nilai signifikannya adalah 0,205, karena angka ini lebih besar dari 0,05, maka secara simultan atau bersama-sama, PDB dan kurs belum berpengaruh signifikan terhadap tenaga kerja. Begitu juga secara parsial pada tabel koefisien, kedua variabel independen kita memiliki nilai signifikasi di atas 0,05 yang berarti tidak ada pengaruhnya secara individu. Kita masuk ke dalam bagian uji asumsi klasik. Pada tabel collinearity diagnostik, kita memastikan tidak ada hubungan berlebihan antara variabel independen. Kita juga bisa melihat residual statistik di mana nilai Cook's distance maksimal hanya 0,200. Ini merupakan kabar baik karena nilainya jauh di bawah 1, yang berarti tidak ada data yang terlalu ekstrim atau outlier yang merupakan atau yang merusak akurasi pada model tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita bisa lihat dari uji normalitas dengan histogram. Untuk melihat apakah data kita berdistribusi normal, kita bisa melihat grafik histogram ini. Bisa kita perhatikan bersama, bentuk grafiknya menyerupai lonceng yang cukup simetris di tengah. Ini merupakan indikasi awal bahwa nilai residual dalam penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal. Kita lanjut dengan melihat uji normalitas dengan pp-plot ya. Selain histogram, kita perkuat dengan grafik normal pp-plot. Syarat data yang bagus adalah titik-titiknya harus mengikuti atau mendekati garis diagonal. Seperti yang terlihat pada layar, titik-titik data kita menyebar searah dengan garis diagonal tersebut. Ini mempertegas bahwa asumsi normalitas dalam regresi ini telah terpenuhi. Terakhir, kita lakukan uji heteroskedastisitas melalui scatter plot. Caranya sangat mudah, teman-teman. Kita lihat apakah ada pola-pola tertentu atau tidak, karena titik-titik ini menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, serta tidak membentuk pola seperti gelombang atau garis tertentu, maka bisa dipastikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas tadi. Jadi, apa artinya semua angka ini? Singkatnya, model kita sudah aman secara syarat, tapi belum kuat secara pengaruh.
Meskipun datanya sudah bagus dan normal, secara statistik kita belum bisa membuktikan nih kalau PDB dan kurs rupiah benar-benar mengubah angka tenaga kerja secara signifikan. Jangan berkecil hati jika hasil penelitiannya tidak signifikan, karena dalam statistik, hasil yang tidak berpengaruh pun tetaplah sebuah temuan ilmiah yang valid. Ini bisa menjadi pintu untuk mencari tahu faktor lain, apa sih yang sebenarnya lebih mempengaruhi tenaga kerja di luar variabel yang kita uji tadi. Baik teman-teman sekalian, itu dia cara membaca dan menginterpretasikan output regresi linear berganda. Kalau ada bagian yang masih bingung, silakan boleh untuk ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.